Bu Lestari bantu ya juga ya, nanti takutnya hilang juga nih ininya. Ya, Udah. Baik. Om Swastiastu anak-anak. Oke, Swastiastu Guru. tuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa ketua kelasnya, Nak Lestari, untuk memimpin doa pada hari ini? Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Tassa Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Nak Lestari untuk doanya hari ini. Ya, Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Kabarnya Bu. baik, Bu Guru. Sepertinya kurang kompak. Untuk menambah kekompakan kalian, kalau Ibu tanya apa kabarnya anak-anak, kalian menjawab baik dan luar biasa. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Apa kabarnya anak-anak? Baik Baik dan dan luar luar biasa. biasa. Oke, sudah kompak. Baik, sebelum lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini, Nak Lestari? Tunggu. Saya cek temanku dulu, Bu. 1, 2, 3. Oh, hadir semua, Bu Guru. Hadir semua. Ya, syukurlah hari ini teman-teman kalian atau kalian sudah bisa hadir semua. Baik, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan materi Upanishad. Jadi, karena pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama di kelas 11, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mengenal ajaran Weda? Sudah pernah belajar tentang Weda? Saya belum, Bu Guru. Dia juga belum, Bu. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang Weda. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, filsafatnya sama dengan pengetahuan tentang filsafat, kemudian susila, pengetahuan tentang tingkah laku, dan ritual itu pengetahuan tentang upacara. Jadi, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Weda, yaitu bagian dari Weda Upanishad. Jadi, secara garis besar, Upanishad itu, Weda itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Seperti. Upanishad ini merupakan bagian dari Weda Sruti. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama pembelajaran kita adalah kalian bisa menjelaskan pengertian Upanishad. Kemudian yang kedua, menyebutkan bagian-bagian dari Upanishad. Kemudian yang ketiga, menyebutkan pokok-pokok ajaran dari Upanishad. Baik, Ibu harap kalian memperhatikan PPT yang Ibu tayangkan di depan, agar kalian lebih memahami pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pengertian Upanishad? Nggak tahu, Bu.
Belum Guru. Bu, nggak tahu Bu. Ya, jadi kitab Upanishad itu terdiri dari kata upa, berasal dari kata upa yang artinya dekat, ni artinya di bawah, dan sat artinya duduk. Jadi Upanishad itu sekelompok sisya atau peserta didik duduk dekat acarya atau seorang guru. Jadi pada zaman dulu kalau kita belajar Weda itu kita harus duduk di bawah guru sebagai rasa hormat kepada seorang guru. Karena kita juga kan belajar catur guru, yaitu 4 penghormatan kepada guru. Salah satunya itu adalah guru yang mengajar kita. Nah, selanjutnya, berdasarkan kodifikasi Weda, terdapat 108 Upanishad yang terdapat dalam bagian dari Catur Weda. Jadi, dalam Catur Weda itu terdapat Upanishadnya masing-masing. Yang pertama, Rigveda. Dalam Rigveda terdapat 10 Upanishad. Kemudian dalam Samaweda itu terdapat 16 Upanishad. Kemudian dalam Yajurveda, dalam Krishna Yajurveda terdapat 32 Upanishad. Kemudian Sukla Yajurveda terdapat 19 Upanishad. Sedangkan pada Atharva Weda terdapat 31 Upanishad. Baik, Ibu lanjutkan ke pokok-pokok ajaran Upanishad. Mungkin sebelum Ibu lanjut, ada yang sudah mengetahui apa saja pokok-pokok ajaran Upanishad? Belum Bu Guru, Belum saya Bu, belum tahu. belum. Saya belum tahu juga Bu. Ya, baik. Ibu Susah-susah pelajarannya ini. Ya, saya juga nggak ngerti gininya. Ibu akan menjelaskan pokok-pokok ajaran Upanishad. Yang pertama itu adalah Brahman. Kalian tahu apa itu Brahman? Kalau Brahman tahu, Bu Guru itu Tuhan atau Sang Yang Widi. Ya. Ya, ya Bu, itu yang tangannya 4 ya Bu. Dewa yang tangannya 4 ya. Ya, jadi Brahman itu adalah Tuhan. Jadi Brahman, bukan Brahman. Oh iya, oh ini Brahman. Oh iya. ya bukan Brahma, Brahman. Ya, jadi Brahman itu Saya kira adalah dewa Brahma Bu. pokok-pokok ajaran Upanishad. Yang pertama itu adalah Brahman. Ya, Brahman merupakan realitas mutlak, namun beliau meliputi segala yang ada atau sat, sadar atau kekal atau cit, serta sumber kebahagiaan sesungguhnya atau ananda. Dalam kitab suci Upanishad, Brahman adalah penyebutan untuk Tuhan. Para resi Upanishad menyebutkan Brahman untuk menyatakan yang maha tinggi. Jadi itu ajaran pokok pertama dalam Upanishad, yaitu tentang Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua itu Atman. Apakah kalian tahu apa itu Atman? Saya Bu, Atman itu roh yang hidup dalam diri manusia. Apakah kalian pernah lihat Atman? Tidak pernah, karena tidak Bu. lihat. Kenapa kalian percaya dengan adanya roh? Karena percaya Bu. Karena saya Bu, karena Atman itu percikan dari Brahman. Ya, jadi kenapa kita percaya kepada Atman? Karena Atman dalam ajaran agama Hindu itu terdapat 5 dasar keyakinan agama Hindu. Jadi bagian yang kedua itu kita harus percaya terhadap adanya Atman. Ya. Jadi pokok ajaran yang kedua dalam Upanishad itu adalah Atman. Kitab suci Upanishad banyak membahas tentang Atman yang menjadi sumber hidup seluruh makhluk. Istilah Atman berasal dari kata an, berarti bernapas. Melalui napas makhluk hidup dapat bergerak.
Napas merupakan elemen terpenting dalam kehidupan makhluk. Sedangkan menurut Sankara, arti kata Atman berasal dari kata at yang memiliki arti maka atau memperoleh. Dapat disimpulkan, Atman merupakan sumber kehidupan makhluk hidup atau jiwa mengalami rasa senang dan duka. Jadi Atman bersifat kekal seperti Brahman. Atman tidak dilahirkan dan tidak dapat dipikirkan. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan pokok ajaran Upanishad yang ketiga, yaitu jagat raya atau alam semesta. Ya, apakah kalian pernah melihat dunia? Saya pernah, Bu. Pernah? Saya pernah, Bu. Tapi itu apa namanya tuh lewat Globo tuh loh. Ya, ya. Itu Ya, jadi kita itu berada di dalam jagat raya. Ya, jadi jagat raya tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi jagat raya ada yang menciptakannya. Menurut para resi Upanishad menjelaskan tentang bagaimana alam semesta atau jagat raya itu tercipta. Baik, untuk selanjutnya pokok ajaran Upanishad yang terakhir adalah sadhana atau sarana pencapaian. Jadi dalam ajaran agama Hindu ada cara untuk mencapai tujuan agama Hindu yang tertinggi. Kira-kira kalian tahu apa tujuan akhir dari mempelajari agama Hindu? Untuk mencapai moksa, Bu. Ya, apa itu moksa? Satunya Atman dengan Brahman. Ya, jadi dalam pokok-pokok ajaran Upanishad terdapat sarana untuk mencapai moksa tersebut. Nah, kitab suci Upanishad memberikan metode atau mendekatkan diri dengan Brahman. Brahman tidak mudah untuk dikenal dan hanya dapat dicapai dengan sarana dan sadhana yang tepat. Dalam kitab Upanishad disebutkan bahwa untuk mendekatkan diri adalah melalui pelaksanaan yoga. Apakah kalian pernah mengikuti gerakan yoga? Dulu pernah, Bu, pas Raman. Ya, jadi menurut ajaran Upanishad, sarana yang digunakan untuk mencapai pelepasan atau mencapai moksa itu adalah dengan belajar yoga. Baik, itu sedikit materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan link video pembelajaran di grup kelas. Silahkan kalian membuka link video pembelajaran tersebut. Dan setelah kalian menonton video pembelajaran tersebut, kalian